Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas bab 3 ya, tentang akhlak terpuji. Nah, yang pertama yaitu pengertian rendah hati ya. Nah, di sini sebelum kita masuk materi hari ini, Bu Guru ingin bertanya ya. Kemarin kita sudah membahas tentang apa? Tentang meneladani akhlak terpuji ya. Salah satunya tentang dermawan ya. Terus tentang kisah Nabi Sulaiman dan tentang kisahnya Ali Zainal Abidin ya. Anak-anak jangan sampai lupa ya pelajaran yang kemarin kita bahas ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian rendah hati ya. Di sini rendah hati disebut juga tawadu ya, yang berarti sikap tidak sombong terhadap sesama. Maksudnya tidak memamerkan sesuatu dan tidak merasa lebih dengan orang lain ya. Orang yang rendah hati dalam bertingkah laku menganggap semua itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang membedakannya hanyalah ketakwaannya saja ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Inna akramakum indallahi atqakum ya, yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu ya. Jadi adalah orang-orang yang bertakwa ya anak-anak ya. Nah, di sini orang Islam yang bersifat rendah hati dalam kehidupan sehari-hari akan menunjukkan sikap dan perilakunya ya. Nah, yang pertama apa? Selalu menjaga pergaulan dengan sesama manusia ya. Jadi kita kalau bergaul itu harus dijaga, jangan sampai kita salah pergaulan ya anak-anak. Nah, baik. Yang kedua, tidak ada perasaan memiliki kelebihan dari orang lain ya. Jadi tidak boleh ada perasaan memiliki kelebihan ya. Tidak boleh sombong ya. Paham ya anak-anak? Kalau kita berlebih-lebihan itu artinya kita sombong dan itu tidak boleh ya. Nah, yang ketiga, tidak pernah merendahkan orang lain ya. Kita tidak boleh merendahkan orang lain ya, karena belum tentu diri kita itu benar ya. Mudah-mudahan anak-anak sampai sini paham ya. Nah, di sini dalam kehidupan sehari-hari kita hendaklah bersikap rendah hati kepada sesama muslim, sesama teman, sesama manusia ya. Dan jangan sekali-kali kita bersikap sombong kepada orang lain atau siapapun ya. Tidak boleh, karena sombong itu temannya siapa? Temannya syaitan ya. Anak-anak ya. Nah, di sini agama Islam mengajarkan seseorang memiliki sikap rendah hati ya dalam pergaulannya di kehidupan sehari-hari. Ini sangat penting ya anak-anak ya. Jadi kita ini jangan sampai salah pergaulan ya. Kita berteman juga harus bisa apa? Harus bisa melihat teman kita ini benar-benar baik atau tidak ya. Kita sudah harus bisa melihatnya ya.
Jadi hati-hatilah dalam pergaulan ya. Hati yang dimiliki oleh setiap orang, niscaya kehidupan menjadi rukun dan tentram. Sebab sikap rendah hati akan selalu memelihara pergaulan hidup dengan sesama manusia ya anak-anak ya. Paham ya? Nah, di sini jika semua orang di dunia ini berperilaku rendah hati, niscaya tidak akan ada yang namanya apa? Pertengkaran, perselisihan, perkelahian dan sebagainya ya. Rendah hati terhadap sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari dapat menciptakan suasana yang damai dan sejahtera ya. Sikap rendah hati juga bisa kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, banyak juga manfaat atau keuntungan yang mempunyai sifat rendah hati itu banyak ya. Misalnya dalam pergaulan hidup sehari-hari di lingkungan, dia dihargai oleh teman-temannya, dihormati, disayangi oleh sahabatnya ya. Selain itu ia banyak memiliki sahabat dan banyak teman bergaul ya. Paham ya anak-anak sampai sini ya. Nah, baik. Di sini ada keuntungan orang yang mempunyai sifat rendah hati ya. Ada berapa sih keuntungannya itu? Ada 4 ya. Yang pertama, dijauhkan dari fitnah. Nah tuh, seneng gak kita dijauhkan dari fitnah ya? Harus senang ya, itu manfaatnya, keuntungannya kalau kita mempunyai sifat rendah hati ya. Yang kedua, tidak memiliki musuh ya. Jangan sampai kita memiliki musuh ya anak-anak ya. Yang ketiga, tidak ganggu orang. Yang keempat, jika menemui kesulitan, banyak yang memberi pertolongan ya teman-teman. Jadi di sini kalau kita menemui kesulitan, insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan ya. Dari siapa saja? Dari Allah ya, dari teman kita melalui perantaranya ya. Jadi di sini kita usahakan ya, dalam kehidupan sehari-hari kita harus biasakan apa? Untuk hidup secara rendah hati ya. Harus membiasakan, kita harus biasakan berakhlak terpuji seperti rendah hati ya. Karena rendah hati ini termasuk dalam akhlak terpuji ya. Akhlak terpuji ini adalah akhlak yang sangat bagus ya nak ya. Akhlak yang sangat disukai oleh Allah ya. Jadinya kita harus mencontohnya ya. Baik anak-anak, semoga kalian paham ya dengan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan pelajaran kita hari ini dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, kita membaca doa akhir pertemuan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Oke anak-anak, tetap semangat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.